Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai dirilis ya untuk tampilan SSCASN 2024 atau portal ASN Karir. Dan dari sini kita juga mendapatkan informasi penting bahwasanya telah rilis juga dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN tahun 2024. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru. Ternyata dari Kemenpan RB di sini kita ketahui bahwa seluruh guru honorer ini nanti wajib tes ya pada seleksi P3K Guru tahun 2024. Dan juga di sini nanti seluruhnya ini baik itu yang sudah punya akun maupun belum punya akun ini wajib untuk membuat akun SSCASN 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah penentu kelulusan P3K Guru tahun 2024? Ternyata di sini afirmasi itu memegang peranan yang sangat penting ya untuk menentukan kelulusan kita. Bagaimanakah untuk mekanisme dan juga prosentase dari afirmasi P1, kemudian afirmasi sertifikat pendidik, dan juga masa kerja apakah nanti akan dimasukkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kita mendapatkan informasi terbaru bahwasannya seluruh guru honorer ini nanti wajib tes ya pada seleksi P3K Guru tahun 2024. Jadi di sini nanti tidak ada lagi istilah P1, P2, P3 maupun juga P4 atau pelamar umum teman-teman. Nah, di sini kita ketahui dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Tepatnya di sini kita bisa cek yaitu pada bagian ke-6 terkait tentang seleksi. Yang ada pada paragraf 1 ya, yaitu di bagian tahapan seleksi, maka di sini kita merujuk pada pasal yang ke-27 bahwasannya untuk seleksi yang dimaksud untuk pengadaan P3K itu terdiri dari dua seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi teman-teman. Dan berikutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya terkait tentang untuk seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini dimaksudkan yaitu untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadinya di sini nanti pada seleksi administrasi ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya. Maka ketika kita ini dari seluruh persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dan juga dokumen yang kita upload ini nanti sesuai, maka kita akan lulus seleksi administrasi. Namun kalau misalkan tidak sesuai atau mungkin ada berkas yang kurang, maka berpotensi kita itu tidak akan lulus seleksi administrasi ya. Namun ketika nggak lulus seleksi administrasi, tentunya kita nanti bisa mengajukan sanggah ya, dan sanggahnya bisa diterima asalkan itu bukan dari kesalahan dari pelamar. Dan yang bertugas untuk menseleksi administrasi itulah dari panitia instansi kita masing-masing. Kalau misalkan kita itu melamar di Kabupaten A, berarti nanti verifikatornya itu juga dari Kabupaten A. Jadi kalau misalkan di sini nanti dari dokumen pelamaran kita ini tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka kita nanti tidak lulus seleksi administrasi teman-teman. Makanya di sini sangat penting nanti teman-teman mencermati informasi dari portal website BKPSDM masing-masing juga ya, selain di SSCASN dan juga buku petunjuk pendaftaran. Itu adalah untuk seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi yang akan diikuti oleh pendaftar P3K. Nah, kemudian terkait tentang seleksi kompetensi, maka di sini untuk seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi ini nanti menggunakan cat BKN ya. Jadi seleksi kompetensi nanti menggunakan cat BKN. Selanjutnya nanti yang diujikan pada seleksi kompetensi ini adalah ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga ada wawancara. Jadi semua itu nanti akan menggunakan cat BKN. Dan kalau misalkan kita mengintip dari portal SSCASN 2024 tampilan terbaru, maka di bagian halaman login di bagian atasnya di sini kita mendapatkan informasi nih, yaitu sama halnya dengan tahun 2022 kemarin, bahwasanya seluruh calon pelamar ini nanti wajib membuat akun SSCASN. Meskipun di tahun sebelumnya ini kita sudah punya akun, kita tidak lulus, atau mungkin juga kita itu lulus passing grade namun nggak kebagian formasi, maka kita nanti wajib ya untuk membuat akun SSCASN 2024. Dan lantas di sini bagaimana dengan P1 guru lulus passing grade, kemudian P2, P3 dan juga P4.
Kalau misalkan kita kutip dari cpns.com bahwasannya seluruh honorer pada seleksi P3K Guru tahun 2024 ini nanti seluruh honorer bisa daftar seleksi P3K 2024. Namun di sini nanti akan ada afirmasi kembali teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih untuk afirmasinya itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini seperti yang kita kutip dari Jakarta ya, bahwasanya seluruh honorer nanti bisa mendaftar P3K 2024. Nantinya pemerintah akan memberikan afirmasi ya untuk penentuan kelulusannya. Jadi seluruhnya ikut seleksi, nanti untuk penentuan kelulusan itu barulah akan diberlakukan yang namanya afirmasi. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Nunu, bahwasanya beliau menyampaikan pemerintah nanti memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, artinya tidak dikhususkan untuk salah satu kategori honorer saja teman-teman. Nah, di sini Dirjen Nunu juga menambahkan untuk Kemenpan RB ini menginginkan saat pendaftaran ini seluruh kategori ini bisa melakukan pendaftaran. Namun di sini nanti pemerintah akan memberikan kekhususan kepada honorer termasuk P1 saat nanti di bagian penentuan kelulusannya ya. Jadi nanti ketika kelulusan pengolahan hasil nilai dilakukan maka akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai dengan kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Nah, nanti kita akan juga cari lebih lanjut nih informasinya terkait tentang kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Afirmasi yang dimaksud itu kira-kira yang seperti apa. Dan terkait tentang hal tersebut, di sini kita bahas dulu terkait tentang untuk yang P1 ya. P1 nanti wajib ikut tes, kemudian di sini nanti ketika penentuan kelulusan ini barulah akan diberlakukan yang namanya afirmasi. Dan itu tentunya sesuai dengan usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek ya. Untuk yang pertama bahwasannya tetap mengupayakan untuk penuntasan guru yang sudah lulus passing grade. Namun dari sejumlah 14 ribuan P1 ini nanti masih ada beberapa yaitu yang tidak akan bisa ya dikarenakan keterbatasan formasi. Dan juga di sini nanti akan tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG bagi teman-teman yang di instansinya itu formasinya melebihi dari tenaga honorer yang ada, maka berpotensi nih untuk bisa melakukan pendaftaran. Bukan hanya berpotensi bisa melakukan pendaftaran, namun juga bisa lulus teman-teman. Dan bahkan dari Kemdikbudristek sudah memetakan yaitu kira-kira dari seluruh guru honorer yang sudah lulus passing grade ini berapa yang sudah masuk database BKN dan berapa yang belum masuk database BKN. Nah, di sini ada prosentasenya sekian. Ini yang sudah masuk dalam database BKN, daerah yang buka formasi dan juga tidak buka formasi, dan juga untuk yang tidak masuk database BKN dan daerah buka formasi dan juga tidak membuka formasi. Bahkan juga telah disajikan secara detail yaitu daerah mana saja yang P1-nya ini nanti tidak bisa tuntas ya di tahun ini. Tentunya bagi teman-teman yang daerahnya tidak termasuk di dalam ini, maka kita dapat dikategorikan aman untuk lulus di tahun ini. Dan di sini terkait tentang kategori ya, untuk kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Untuk kategori awalnya di sini untuk pengisian formasi ya. Untuk urutan pengisian formasi memang didahulukan untuk yang XTHK2, kemudian non ASN terdaftar di database BKN dan juga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini adalah untuk nanti pengadaan seleksi P3K 2024. Dan di sini kita buka kembali bahwasannya seperti yang disampaikan. Jadi pada saat penentuan kelulusan baru nanti akan diterapkan afirmasi. Afirmasi sesuai dengan kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Dan sementara ini untuk dalam Permenpan RB, kalau misalkan kita melihat pada paragraf ke-10 di bagian pengolahan hasil akhir seleksi di pasal 43, maka pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Ketentuan kelulusan seleksi itu ditetapkan dengan keputusan menteri ya. Ini adalah keputusan menteri. Nah, di sini kita cek nih untuk keputusan menteri. Jadi seperti biasanya ini adalah dari Permenpan RB. Itu adalah suatu peraturan yang biasanya digunakan untuk umum, namun untuk yang lebih spesifiknya nanti akan ditetapkan dalam Kepmenpan RB teman-teman. Jadi kita harus mengetahui nih perbedaan antara Permenpan RB dan juga Kepmenpan RB. Dan sementara ini akan terkait tentang pengadaan CASN ya. Dan CASN itu kan terdiri dari seleksi CPNS dan juga P3K nih. Nah, di sini untuk sertifikat kompetensi termasuk juga untuk P3K ini nanti juga diakui ya. Namun kalau misalkan kita cek di sini, ini adalah paling tinggi hanya 10% saja.
Jadi ketika Permen Pan RB terbit itu akan dilanjutkan dengan peraturan lebih spesifik, yaitu melalui Kepmen Pan RB. Ini kan untuk Permen Pan RB ya. Selama ini adalah untuk yang CPNS dan P3K, sedangkan untuk yang spesifik pengadaan CPNS itu melalui Kepmen Pan RB nomor 320. Jadi kita memantau nih untuk terbitnya Kepmen Pan RB tentang P3K.